Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video mata kuliah pengantar statistika keuangan yang kali ini akan membahas tentang bab indikator harga saham. Untuk menentukan harga saham, kita akan menggunakan beberapa indikator. Yang pertama adalah kita menggunakan Bollinger Bands di sini, atau yang selanjutnya saya singkat dengan BB. BB digunakan untuk mengukur volatilitas suatu pasar. Nah, dari Bollinger Bands ini akan memberikan informasi apakah pasar uang kita sedang tenang atau ramai. Ketika pasarnya tenang, maka pita atau bandnya akan menyempit. Sebaliknya, ketika pasarnya ramai, maka pitanya akan melebar. Ini ilustrasinya. Di sini, pita jarak antara upper band dengan lower band dia cenderung menyempit. Artinya di sana pasarnya sedang sepi. Kemudian ketika jarak antar upper band-nya dengan lower band-nya cukup jauh, maka di sana pasarnya mengindikasikan bahwa pasarnya sedang ramai. Di sana sedang banyak terjadi transaksi jual beli. Oke. Kemudian Bollinger juga bisa mengalami bounce. Bollinger bounce itu seperti melambung ya. Ketika harganya sudah melambung, maka dengan menggunakan BP ini akan membuat harganya cenderung kembali ke tengah bandnya tadi. Ketika tadi ada yang sangat turun atau naik, nanti ketika harganya sudah mencapai pada upper bandnya di sini, maka biasanya akan kembali ke tengah band. Kemudian ketika sudah ada kondisi ini, price reach the top of the band, maka kita bisa memprediksikan bahwa harga selanjutnya cenderung akan turun menuju ke tengah band. Nah, di sini bisa dilihat. Ketika sudah mencapai, kemudian harga-harga selanjutnya cenderung akan turun menuju ke tengah band. Gitu. Itu untuk yang Bollinger Bounce. Kemudian ada Bollinger Squeeze. Seperti menyempit. Akan terjadi breakout di sini. Nah, di sini ciri-cirinya ketika candle kita sudah mulai pecah atau terbagi di atas per band atau band atas kita, maka biasanya harga selanjutnya akan naik di sini. Kalau yang tadi bisa dibedakan, ketika Bollinger Bounce di sana, harganya sudah mencapai puncak dari upper band kita, maka biasanya harganya akan harga selanjutnya akan cenderung turun menuju ke tengah band. Sementara bedanya dengan Bollinger Squeeze di sini, ketika candle kita sudah pecah, artinya terbagi, ada yang setengahnya mungkin atau lebih melewati upper band-nya, maka biasanya harga selanjutnya akan naik. Coba lihat, nah di sini. Ini sudah tadi, kalau di zoom sudah mencapai atau setengahnya sudah berada di atas upper band, maka harga selanjutnya ini akan cenderung naik. Gitu. Selain Bollinger Bands, nanti kita juga akan membahas tentang parabolic SAR. Nah, ini Bollinger Bands dapat memperlihatkan indikator yang berfokus pada penangkapan awal tren. Mengidentifikasikan awal tren sama pentingnya dengan mengidentifikasikan akhir sebuah tren. Jadi, kalau kita di awal sudah tahu tren kita naik atau turun, kemudian kita juga harus tahu kapan tren itu akan berhenti atau akhir dari sebuah tren tersebut. Nah, salah satu indikator yang dapat membantu kita menentukan di mana tren tersebut mungkin akan berakhir adalah menggunakan metode parabolic SAR, stop and reverse di sini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nanti kita lihat di belakang, ada titik-titik di sana. Ketika titik-titiknya berada di bawah candle, artinya ada sinyal jual beli di sana. Maaf, sinyal beli maksudnya. Kemudian ketika titik-titiknya berada di atas candle, di sana akan terjadi atau akan ada sinyal jual. Nah, di sini kita lihat kalau parabolic SAR itu ada titik-titik di sini yang berwarna biru di sini. Nah, ketika di sini awal Juni ada 3 titik yang terbentuk di bagian atau di bawah candle kita, di bawah harga kita, menunjukkan bahwa kecenderungan
untuk terjadinya penurunan. Sudah berakhir karena sudah ada di bawah, maka yang harus kita lakukan atau rekomendasi kita adalah kita melakukan membeli saham tersebut. Karena di sini ketika titik 3 ini sudah berada di paling bawah, maka akhir dari harga tersebut turun sudah berakhir. Jika sudah turun, maka kemungkinan besok akan naik. Oleh karena itu, sebaiknya kita membeli harga pada saat itu karena masih murah, dengan harapan besok harganya sudah naik sehingga kita memperoleh keuntungan. Sedangkan di sini, dilihat di sini, pada awal minggu kedua bulan Agustus ada 3 titik di sini terbentuk di bagian atas harga saham kita, menunjukkan bahwa kecenderungan untuk naik sudah berakhir. Berarti di periode selanjutnya dia akan turun. Oleh karena itu, rekomendasi kita adalah kita menjualnya. Ketika kita menjual di sini, misalkan di harga mungkin 1,33 mungkin di sini kita jual, maka kecenderungannya harga selanjutnya pada periode selanjutnya dia akan turun, sehingga kita tetap memperoleh keuntungan di sana. Begitu, itu untuk parabolic star. Sini ya, ketika harganya atau titiknya berada di bawah harga kita di sini, maka hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan harganya untuk menurun sudah berakhir. Artinya pada periode selanjutnya harganya akan naik. Maka langkah yang tepat di sini adalah kita melakukan ada sinyal beli ya di sini, berarti kita direkomendasikan untuk membeli saham tersebut. Sedangkan di sini ketika terbentuk titik di atas harga kita, menunjukkan bahwa kecenderungan harga untuk naik sudah berakhir. Artinya nanti dia akan turun terus harga sahamnya. Oleh karena itu, kita direkomendasikan untuk mengambil langkah jual. Itu penjelasan untuk parabolic SAR. Kemudian, metode yang lain adalah stokastik. Ini juga indikator untuk menentukan kapan tren mungkin akan berakhir. Stokastik adalah sebuah osilator yang mengukur kondisi overbought dan oversold di sini. Dan stokastik di sini. Nanti ada 2 garis merah dan garis biru di sini. Jadi kita lihat, nah di sini bagaimana cara menggunakannya. Nilai stokastik berkisar antara 0 sampai 100. Ketika garis stokastik di atas 80, artinya di atas garis titik-titik yang berwarna merah, maka pasar sedang mengalami overbought atau jenuh beli. Maka rekomendasinya adalah kita melakukan aksi jual. Namun ketika garis stokastiknya di bawah 20 atau di bawah garis titik-titik yang berwarna biru tadi, yang ini, maka pasar sedang oversold atau jenuh jual. Sebaiknya kita melakukan aksi beli. Oke, kita lihat contohnya, ilustrasinya. Nah, di sini. Dari grafik di atas, Anda dapat melihat bahwa stokastik menunjukkan kondisi overbought di sini. Karena dia grafiknya atau garisnya berada di atas garis titik-titik berwarna merah. Kemudian dari informasi ini, kemanakah harga selanjutnya akan pergi? Maka kita dapat memprediksi harga pada periode selanjutnya dia akan naik atau turun. Kita lihat ya. Nah, di sini ternyata harganya akan turun karena di sini pasar sedang mengalami kondisi jenuh beli, sehingga akan direkomendasikan untuk melakukan aksi jual. Nah, dengan adanya aksi jual, maka di sini terjadi pembalikan keadaan. Nanti nilainya akan turun. Oke, itu untuk stokastik. Kemudian di sini ada Relative Strength Index atau RSI. Mirip dengan stokastik untuk mengidentifikasikan kondisi overbought atau oversold. Skalanya 0 sampai 100.
di sini indikatornya ketika angka RSI di bawah 30 mengindikasikan kondisi oversold di sini. Sementara angka RSI lebih dari 70 mengindikasikan kondisinya overbought atau jenuh beli. Kita lihat di sini RSI adalah alat yang sangat populer karena juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi formasi tren. Jika Anda ingin melihat tren yang terbentuk, maka dapat melihat nilai RSI apakah berada di atas atau di bawah 50. Jika terjadi tren naik, maka pasti nilai RSI-nya berada di atas 50. Sebaliknya, jika di bawah 50, maka menunjukkan sebuah kecenderungan trennya akan menurun. Jadi, threshold kita di angka 50 untuk RSI. Kita lihat di sini. Nah, kita berada di sini. RSI-nya sudah menyeberang atau melewati atau di bawah 50. Kondisi di sini yang lingkaran hitam ini. Kemudian di sini ada langkah untuk mengkonfirmasi. Ternyata jika konfirmasi yang dilakukan sudah baik, maka downtrend akan terjadi atau tren menurun akan terjadi di sini. Akan terjadi penurunan terus di sini. Ketika sudah melewati 50 di sana, angka 50. Oke, itu untuk yang RSI. Selanjutnya kita ke MACD. Di sini, Moving Average Convergence Divergence. Merupakan salah satu indikator teknikal yang membantu trader mengidentifikasikan perubahan arah. Selain itu, MACD juga memberikan informasi apakah tren yang berlangsung cukup kuat atau tidak. Jadi di sini nanti dibagi ada 3, ada histogram, ada zero line, ada MACD signal line. Yang di bawah ini. Kita lihat di sini. Ya, di sini ya. Nah, dibagi menjadi 3, ada zero line yang ini. Zero line, garis yang di tengah ini. Kemudian ada histogram, garis vertikalnya. Kemudian ada MACD signal line. Yang biasanya ditampilkan garis merah putus-putus. Tapi tidak harus merah juga. Kemudian histogram yang garis vertikal menunjukkan indikator apakah tren yang terjadi cukup kuat atau tidak. Ketika histogramnya semakin panjang, artinya momentum bertambah besar. Artinya tren turun akan bertambah kuat. Tetapi jika histogramnya semakin pendek di sini, indikasi bahwa momentumnya semakin berkurang. Kemudian hal ini biasanya akan diikuti oleh koreksi dari pemegang sahamnya atau yang mengelola saham tersebut. Kita lihat lagi. Nah, di sini MACD juga bisa dimanfaatkan untuk mencari entry signal atau sinyal tadi dengan memperhatikan histogram dan MACD signal lainnya. Ketika MACD signal lainnya melepaskan diri atau jauh dari histogram, maka di situ sudah terjadi sinyal. Nah, di sini sinyal buy atau beli terjadi ketika MACD signal lainnya lepas dari histogram di bawah 0. Di sini. Atau mungkin di sini ya. Nah, ini histogram saya. Nah, MACD signal lainnya di sini melepaskan diri atau cenderung menjauh dari histogram kita dan dia berada di bawah zero line. Maka di sini sinyalnya adalah untuk melakukan aksi beli. Sedangkan ketika di sini, di atas sini, MACD signal lainnya dia menjauh dari histogram di atas zero line. Maka di sini aksinya adalah melakukan jual di sini. Gitu. Nah, kita lihat untuk indikator gabungan. Kemudian tadi kita ada menggunakan Bollinger Band, kemudian ada stokastik, ada RSI, ada MACD dan seterusnya. Ternyata tidak cukup hanya menggunakan itu. Kita memerlukan indikator gabungan. Kita bisa menggabungkan dari beberapa indikator yang sudah kita pelajari di depan. Nah, gabungkan berbagai indikator tersebut secara bersamaan sehingga dapat mengisi satu sama lain. Biasanya kita menggunakan 2 atau 3 indikator gabungan.
Ya, di sini kita akan melihat gabungan dari indikator Bollinger Band dan stokastik. Di sini pada saat yang sama yang saya tandai dengan lingkaran berwarna merah ini, stokastik sudah mencapai daerah overbought atau jenuh beli, sehingga di sana disarankan untuk menjual karena harganya bisa turun dengan segera di sini, langsung turun. Begitupun dengan yang di band kita di sini. Yang awalnya sudah mencapai puncak di sini, puncak dari upper band kita, kemudian dia akan cenderung turun, maka di sana direkomendasikan untuk kita membeli atau ada sell signal di sini. Nah, awalnya yang tadi di sini mungkin harganya sekitar 1,36, kemudian dia turun sampai di angka 1,33 atau mungkin 1,3. Turun di sana 1,33. Artinya akan turun sekitar 300 poin. Nah, ketika kita mengambil langkah untuk melakukan sell atau menjual saham kita, maka kita akan memperoleh keuntungan yang cukup besar. Kemudian di sini pada tanggal 8 ya, tanggal 8 yang berwarna hijau ini, nah baik dari stokastik maupun dari band kita dia berada pada kondisi oversold atau jenuh jual, maka direkomendasikan atau disarankan untuk melakukan pembelian di sana. Nah, sekarang kita lihat ya, awalnya tadi dia berada di 1,3 ya, mungkin 1,33, harganya akan naik sampai ke mungkin 1,37. Nah, maka ada kenaikan sebesar 400 poin. Jadi ketika kita membeli di harga yang murah, kemudian ternyata harganya akan naik sampai 400 poin, maka di sana kita juga akan memperoleh keuntungan yang cukup besar. Jadi dari gabungan Bollinger Band dan stokastik ini kita dapat melihat kondisi di mana waktunya untuk membeli dan kapan untuk menjual. Jadi ya, ketika terjadi overbought di sini, ada kondisi jenuh beli, atau mungkin di stokastiknya dia sudah melewati garis putus-putus yang warna merah ini. Karena ada kondisi jenuh beli atau overbought di sana, maka biasanya harga selanjutnya akan turun. Oleh karena itu direkomendasikan untuk melakukan pembelian harga saham atau saham tersebut. Namun ketika kondisinya dia di sini sudah melewati garis yang titik-titik biru, nah di sini yang paling bawah kan di sini. Nah di sana dia ada kondisi jenuh jual, maka disarankan untuk melakukan pembelian. Nah, karena ada kondisi jenuh jual, biasanya periode selanjutnya akan terjadi kenaikan harga. Oleh karena itu ketika kita melakukan pembelian di sana pada saat harga yang masih murah, maka kita akan memperoleh keuntungan di periode-periode selanjutnya karena harganya cenderung akan naik. Oke, ini untuk yang gabungan dari Bollinger Band dan stokastik. Nah, kita akan melihat di sini gabungan dari RSI dan MACD. Di sini RSI-nya mencapai kondisi overbought atau jenuh beli, maka di sana akan ada sinyal untuk menjual. Nah, di sini di MACD pun seperti itu. Nah, terus kita lihat harganya dia akan cenderung langsung turun, bergerak turun, kemudian sampai di sini RSI-nya berada di kondisi oversold atau jenuh jual, maka ada sinyal untuk membeli. Karena di periode selanjutnya juga dia akan mengalami kenaikan harganya. Begitupun yang di MACD di sini. Kita lihat juga ya di sini dia setelah di sini ada kondisi oversold, maka naik harganya akan naik dengan cukup malah akan naik terus di sana. Nah, jika kita melakukan pembelian di harga yang di sini, maka kita akan memperoleh keuntungan juga. Jadi intinya dari indikator yang kita gunakan ini, kita akan melihat kapan kondisi atau bagaimana harga saham kita bergerak.
kapan dia berada di kondisi overbought, maka di sana direkomendasikan untuk melakukan penjualan, dan ketika kondisinya oversold atau jenuh jual, maka direkomendasikan untuk melakukan pembelian. Dan harapan tadi memperoleh keuntungan yang maksimal. Jadi kalau kita review dari awal, indikator yang sering digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham kita biasanya menggunakan stokastik, RSI, dan MACD, selain yang tadi ya, Bollinger Band kita. Kemudian setiap trader atau kita yang memegang saham berusaha menemukan kombinasi yang tepat dari indikator yang ada sepanjang waktu ini, tapi kenyataannya akan sangat sulit, sehingga kita menyesuaikan masing-masing trader itu nanti akan berbeda-beda cara untuk gaya tradingnya, sehingga mungkin ada satu trader yang mengkombinasikan mungkin MACD dengan Bollinger Band atau dengan stokastik, mungkin bisa juga. Itu terserah dari si tradernya tersebut. Strategi ini tadi penggabungan dari beberapa indikator dirancang untuk kita sebagai pemegang saham atau mungkin trader untuk menangkap tren sedini mungkin, sehingga kita dapat melakukan langkah yang tepat, kapan harus menjual, kapan harus membeli. Oke, dengan tadi harapannya kita dapat memperoleh keuntungan maksimal. Kalaupun nanti misalkan salah prediksi, yang harusnya mungkin harusnya menjual tapi kita malah membeli, mungkin kerugian yang kita keluarkan juga tidak begitu besar. Begitu. Kemudian saya ada tugas di sini untuk Anda. Ada tugas 1 di sini, silakan Anda nanti analisis apa yang harus dilakukan dari pergerakan harga sahamnya seperti ini. Begitupun yang 2 ini. Begitu. Demikian untuk pembahasan tentang indikator harga saham. Tadi kita menggunakan Bollinger Band, kemudian ada parabolic SAR, stokastik, RSI, dan MACD. Sekali lagi perlu dipelajari lebih jauh sebenarnya, karena ini masih untuk pengenalan, cukup sampai di sini dulu. Nanti mungkin untuk yang tertarik untuk melakukan trading mungkin bisa dipelajari lebih jauh lagi. Nah, untuk tadi seperti saya bilang, setiap trader nanti mempunyai gaya trading yang berbeda-beda, terserah mau mengombinasikan indikator yang mana dengan yang mana. Gitu, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.